Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anakku sekalian? Alhamdulillah, mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah. Dan mudah-mudahan kalian semuanya di rumah juga selalu sehat dalam rangka untuk beribadah kepada Allah sehingga dapat belajar dengan baik. Anak-anakku sekalian, sebelum kita belajar pada pagi hari ini, ayo kita alangkah lebih baiknya kita terlebih dahulu berdoa bersama-sama dengan harapan supaya nanti ilmunya kita bermanfaat. Ayo kita sudah mulai berdoa ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni lil muttaqina imama. Amin amin ya rabbal alamin. Anak sekalian, perlu kita akan membahas seperti yang tadi itu sudah kalian lihat tampilannya ya. Ini adalah yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Rasul Allah idolaku. Rasul Allah idolaku, di mana Rasul itu seorang laki-laki yang menerima wahyu untuk dirinya sendiri dan wajib disampaikan kepada umatnya. Jangan lupa. Nah, pada pagi hari ini juga kita akan belajar tentang beberapa hal yang perlu akan kita sampaikan. Yang pertama adalah kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, ada ice breaking, ada materi, evaluasi, dan ada gamenya. Nah, apa sih kompetensi dasarnya yang akan kita pelajari? Coba kita lihat. Nah, ini ada 5. Yang pertama adalah meyakini kebenaran Nabi Daud. Yang kedua meyakini kebenaran Nabi Sulaiman, Nabi Ilyas, Nabi Ilyasa, dan Nabi Muhammad SAW. Jadi kelima Nabi ini akan kita bahas secara umum pada kesempatan pagi hari ini. Di samping itu, apa sih kita untuk apa belajar Rasul Allah idolaku? Nah, ini adalah tujuan pembelajarannya. Ya, yang pertama yaitu meyakini kebenaran Nabi Daud, menunjukkan sikap berani, rendah hati, sabar, kerjasama, jujur, peduli, serta memahami kisah Nabi Daud juga, kisah keteladanan juga. Nah, kita akan belajar tentang hal itu juga. Selanjutnya yaitu ada materi. Apa sih materinya? Nah, ini. Yang pertama adalah Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud alaihissalam itu adalah keturunan yang ke-13 dari Nabi Ibrahim. Beliau mendapatkan sayembara dari Allah, mengangkat Daud menjadi rasul dan diberikan kitab Zabur. Beliau menjadi raja setelah Raja Talut dan hidup pada zaman Raja Jalut yang sangat kejam. Nabi Daud sebagai hakim yang adil dan bijaksana dalam melaksanakan berbagai perkara dalam pemerintahannya. Itu ya kisah sekelumit Nabi Daud alaihissalam. Nanti videonya kalian lihat di YouTube, insya Allah pasti ada. Selanjutnya mukjizatnya Nabi Daud yaitu kitab Zabur, sangat merdu suaranya, serta dapat membuat alat-alat dari besi dan tangannya tanpa memanaskan besi. Yang terakhir doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu mukjizatnya Nabi Daud alaihissalam. Setelah itu, nah ini kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi yang terkenal dengan bala tentaranya, ya ini Nabi Sulaiman ini. Siapa sih Nabi Sulaiman itu? Nabi Sulaiman itu adalah putra dari Nabi Daud. Nih, mukjizatnya sangat banyak ya. Bala tentaranya bukan hanya manusia saja, melainkan juga hewan, angin, dan jin. Nabi Sulaiman dapat menjadikan angin bertiup atas perintahnya ke tempat yang ia hendaki. Nah, ini kisah selumitnya Nabi Sulaiman alaihissalam. Ini hidup pada zaman Ratu Bilqis ya. Nanti juga akan videonya, nanti akan Pak Galih share di Google Form-nya. Selanjutnya kisah Nabi Ilyas alaihissalam. Nabi Ilyas adalah keturunan keempat dari Nabi Harun.
diutus oleh Allah kepada umatnya Bani Israel yang menyembah patung berhala yang bernama adalah Baal. Nah, Baal ini adalah patungnya kaum Bani Israel yang disembah oleh kaumnya Nabi Ilyas alaihi salam. Siapa sih ya Bani Israel itu? Mereka membenci dan hendak membunuh Nabi Ilyas. Nah, itu sangat benci sekali Nabi Ilyas. Selanjutnya yaitu Nabi Ilyasa. Nabi Ilyasa ini adalah keponakan Nabi Ilyas. Ia pernah bersembunyi bersama Nabi Ilyas di gunung untuk menghindari bala tentara Raja Ba'labah. Setelah Nabi Ilyas meninggal dunia, Ilyasa menggantikan dalam mengurusi kaumnya. Allah Subhanahu wa taala menjadikannya sebagai nabi setelah Nabi Ilyas. Nabi Ilyasa melanjutkan misi pamannya sampai akhir kaum Nabi Ilyasa kembali taat kepadanya. Siapa kaumnya tadi? Bani Israel. Selanjutnya yaitu Nabi Muhammad SAW. Ini sudah kita pernah bahas beberapa kali ya. Dari mulai kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5 ini yang ini. Ya, Nabi Muhammad itu Nabi Khotamul Anbiya, di mana Nabi terakhir, Rasul terakhir. Tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Beliau ini adalah putra dari Abdullah dengan ibundanya Siti Ami. Nah, hidup pada zamannya di Mekah, ya. Lahir tanggal 12 Rabiul Awal bertepatan dengan tahun gajah, bertepatan pada hari Senin. Nah, itu sekelumitnya ya nak ya. Nanti secara gambirnya ini ada rangkumannya Pak Galih, secara rangkumnya ini satu persatu kita akan bahas. Satu, Rasulullah adalah manusia pilihan. Al-Quran menyebutkan adanya 25 Rasul. Tugas para Rasul adalah menyampaikan ajaran Allah Subhanahu wa taala, kabar gembira dan peringatan. Manusia wajib beriman atau percaya kepada para Rasul. Nabi Dawud sering bertasbih kepada Allah. Nabi Sulaiman orang yang kaya, yang rendah hati. Nabi Ilyas selalu sabar menghadapi umatnya. Nabi Ilyasa selalu menciptakan kehidupan yang rukun dan damai. Nabi Ilyasa melanjutkan misi pamannya Nabi Ilyas tadi dalam berdakwah kepada Bani Israel. Nabi Muhammad SAW adalah Rasul terakhir yang sangat jujur sehingga digelari Al-Amin, menerima wahyu Al-Quran sebagai penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Nah, para Rasul memiliki 4 sifat wajib. Yang pertama, sidik, amanah, tablik, dan fatonah. Semua manusia harus meneladani para Rasul. Semua Rasul mengajak umat menyembah Allah dan menjauhi semua yang dilarangnya. Itu sedikit rangkumannya dari Pak Galih. Mudah-mudahan kalian juga akan belajar di rumah tentang kisah keteladanan nabi-nabi yang sudah kita pelajari tadi itu. Nah, sebagai pendalaman materi, anak-anak coba kerjakan ini. Nomor 1 sampai dengan nomor 5. Terus ini ada link yang Google Form sengaja Pak Galih buat supaya nanti bisa dikerjakan di rumah lewat HP-nya masing-masing ya. Jelaskan kisah keteladanan Nabi Dawud, Nabi Sulaiman, Ilyas, Ilyasa dan Nabi Muhammad SAW. Serta ini link di bawah ini kalian buka, nanti akan muncul pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan materinya ya. Oke, setelah itu ada gamenya juga nak. Setelah evaluasi tadi kalian sudah mengerjakan ini, Pak Galih buatkan game buat kalian. Nah ini berapakah jumlah Rasul yang wajib kita imani? Nah, kalian bisa menjawabnya ya, bisa menjawab A atau B. Misal kita menjawab B, nanti kita hebat seperti itu ya. Selanjutnya nomor 2 ini, siapakah Nabi yang sebagai Khotamul Anbiya? Nabi Ilyas, Nabi Isa, Nabi Muhammad. Seperti kalian menyebutkan tadi seperti itu ya. Nomor 3 sama.
Sama, pertanyaannya sama, bentuk metodenya juga sama. Nah, setelah itu ada ice breakingnya. Ice breaking ini bisa kalian lihat nanti di videonya di rumah. Ini ada kita senam ya, senam supaya nanti otak kita, tubuh kita supaya sehat ini ya. Kalian bisa tirukan di rumah masing-masing. Ya, saya potong dulu ya. Nah, bisa dicoba di rumah. Mungkin cukup sekian ya. Cukup sampai sini pertemuan kali ini. Tapi mudah-mudahan pertemuan yang singkat ini bisa bermanfaat untuk anak-anakku serta manfaat untuk Pak Galih khususnya. Jangan lupa dikerjakan tadi soal-soalnya, bisa di-linkkan di Google Drive-nya ya. Anak-anak jangan lupa ibadahnya, jangan lupa sholat 5 waktunya ya, dan jangan lupa jaga kesehatannya ya. Cukup sekian dari Pak Galih. Apabila Pak Galih ada salahnya, Pak Galih mohon maaf. Nanti kita akan bertemu di pertemuan-pertemuan yang selanjutnya. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita tutup, ayo kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Cukup sekian dari Pak Galih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.